Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Gimana trading hari ini? Moga-moga berada di zona hijau semua. Kita ngelihat indeks harga saham gabungan kita walaupun transaksinya masih di bawah 10 triliun, tapi kita ngelihat masih ada rally ya di level-level 6.800. Nah, kita sambil cek aja gimana pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini karena tentunya rally-nya masih berlanjut, sekarang menguat 0,87% di akhir pekan. Biasanya akhir pekan itu dipakai sebagai hari untuk profit taking ya, dan ketahannya itu di level 6.869. Banyak yang bilang rally ini akan berlanjut karena memang ada potensi penurunan suku bunga. Udah ada yang nanya nih, GJTL gimana ya itu? Nanti akan kita bahas ya bersama narasumber kita pada malam hari ini. Tapi saya pengen cerita sedikit kepada Cuan Troopers ya yang masih mungkin belum paham gitu atau masih nemu missing link ya antara kenapa sih kalau suku bunga itu turun nantinya gitu ya indeks harga saham gabungan kita rally. Nah, ini semua disebabkan karena ketika suku bunga turun instrumen-instrumen berisiko itu katanya risk appetite-nya itu naik gitu. Kenapa? Orang jadi nggak saving lagi gitu ya. Orang jadi nggak play safe lagi. Kenapa? Karena kalau suku bunganya diturunkan, artinya kan rasio profitabilitasnya para investor itu juga menurun gitu ya. Nah, kalau memang tren suku bunganya terus menurun, investor ini harus memilih instrumen yang relevan dengan capital yang mereka punya gitu ya. Jadi kalau punya duit gede, apakah mau taruh di obligasi melulu gitu, atau mungkin kita switching ke instrumen-instrumen yang lebih berisiko seperti saham. Karena saham ini kan penurunannya dari awal tahun juga udah banyak gitu ya. Jadi kalau di switching dan istilahnya di 2023 ini buy-nya low ya, mungkin ada banyak investor juga yang udah masuk dari level 6.600 kemarin. Bayangin di akhir tahun dia bisa ke level 7.000 ya, potensinya ke level 7.000. Nah, ini kan cuannya udah banyak banget gitu ya. Jadi di tengah suku bunganya yang turun gitu ya, instrumen berisikonya naik gitu ya, saham-saham perbankannya mungkin yang naik, atau saham-saham properti ya, atau mungkin saham-saham yang berkaitan dengan consumer. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah di second half ini akan sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Seperti ketika sebelum pandemi. Karena di tahun 2024 itu, di first half akan ada yang namanya tahun politik. Nah, tahun politik ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Sektor apa sih yang menarik? Dan akan kita bahas pada malam hari ini. Tentunya akan kita bahas bersama dengan Kevin Billy ya. Kevin Billy ini adalah founder of Diskusi Investasi ya, yang akan kemudian menjelaskan gitu sektor mana sebenarnya yang menarik untuk kita bahas di tahun politik nanti di tahun 2000. Jadi lesu gitu ya. Eh, dari sisi keuangan pun ya, dari sisi negara, keuangan negara pun katanya bakal dijadiin economic baseline gitu ya, di mana APBN-nya itu tidak akan sekencang guyuran dana APBN-nya tidak akan sekencang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Hai, Bro Halo, Kevin, kabar halo sehat? teman-teman cuan trooper sehat kok. Portofolio juga sehat selalu dong ya. Portofolio sehat, aman. Mantap, mantap. Kita ini udah lama banget loh nggak ngobrol-ngobrol, Kevin. Iya, Kangen juga nih bener, kita ngobrol-ngobrol saham ya. After a while. Iya. bener-bener. Gimana Nah, kok? Mm-mm. Bro Kevin, ini saya mau cerita sedikit juga ke Cuan Troopers. Bro Kevin ini founder Diskusi Investasi, hobinya golf, masih single. Ini udah kayak jualan orang nih. Bercanda, bercanda ya, bercanda. Oke, jadi Kevin ini juga selain founder Diskusi Investasi, dia juga adalah seorang profesional trader dan profesional golfer ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat konten-kontennya itu berkaitan dengan golf dan saham. Nah, sehingga saya pengen nanya nih ya, kalau di golf itu kan ada yang namanya swing ya. Swingnya bagus apa enggak? Nah, sekarang kalau kita lihat nih Bro Kevin, ini kan ibaratnya IHSG ini kita bisa bilang swing high nggak sih namanya? Kan Oke, tutupnya di 6869 nih gitu. iya betul. Kalau kalau menurut gue ya kok ya, kelihatannya memang IHSG kemarin itu sempat ada struggle di sekitar 6768.
high sebelumnya resisten, tapi ternyata break ya, berhasil naik lagi hari ini. Dan mungkin mungkin ini agak beda nih kok, bullishnya kali ini nggak dipimpin sama saham-saham big banks kok. Jadi Oke. jadi apakah IHSG bullish? Yes, bullish. Tapi ingat, menurut gue tuh ini kayak awal permulaan sampai nanti bankingnya mudah-mudahan nyusul, di capsnya nyusul, dan akhirnya makin ngepam bisa ke 7 ribuan lagi kok. Jadi Oke. jadi kayak kita bayangin, oh bahkan bankingnya nggak terlalu bergerak naik aja, IHSG-nya udah break new high nih. Apalagi nanti Oke. mungkin beberapa waktu setelah ini IHSG-nya break dibantu sama banking, jadi makin kencang lagi kok. Jadi menurut gue ya, arahnya masih ke atas sih kok. Mungkin swing-nya masih belum kebentuk lah. Kalau misalkan nanti kebentuk baru mungkin bisa koreksi sedikit, tapi per sekarang kayaknya masih bisa naik. Oh, oke, oke, oke. Nah, Bro Kevin, sorry, sebelum kita Yes. lanjut, ini ada beberapa cuan troopers yang sepertinya agak kesulitan dengar suaranya Bro Kevin, agak mendem katanya. Mungkin Oke. eh, sebagai opsi boleh pakai headset gitu ya, atau mungkin ada settingan-settingan khusus nih yang bisa di-apply untuk device-nya Bro Kevin. Oke. Nah, meanwhile Bro Kevin lagi ngatur alat, saya pengen ngobrol juga nih ya, melanjutkan yang penjelasan yang diberikan oleh Bro Kevin ya gitu, bahwa proyeksinya Bro Kevin ini indeks harga saham gabungan kita swingnya belum berakhir, masih akan ada swing ke atas lagi, belum kelihatan gitu sampai di level berapa kekuatan swingnya ini, karena mungkin kalau kita lihat juga dari sisi volume, dari sisi total transaksi juga ini sebenarnya jauh lebih rendah ya nilai transaksinya daripada pekan-pekan kemarin dan juga bulan-bulan kemarin gitu. Karena memang yang Bro Kevin bilang ini benar, yang mimpin itu bukan banking, sedangkan market cap yang gede-gede itu semuanya ada di bank, tapi yang mimpin bukan banking. Nah, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan juga gitu ya Halo. oleh cuan Tes tes. troopers. Jelas nggak? Ya, udah kedengaran. Nah, ini suaranya kayaknya emang jadi lebih jelas nih Bro Kevin. Jelas ya? Oke. Ah, lebih jelas, mantap, mantap. Sip. Nah, Bro Kevin, jadi kalau emang bukan perbankan gitu ya, Mm-mm. apa dong yang mimpin? Apakah consumer, apakah tech, atau properti Mm-mm. gitu? Atau sektor apa nih yang mimpin nih sebenarnya? Oh, oke. Oke, jadi menariknya gitu kok. Menariknya tadi bahkan IHSG kita udah rebound dari level 65 aja sampai ke 68, itu artinya udah kayak 5%-an, tapi bankingnya belum bergerak. Gimana kalau misalkan nanti sampai bankingnya bergerak gitu kan? Menurut gue tuh yang sekarang ini ngepompa market itu ada beberapa sektor ya. Properti oke, terus ada consumer cyclical, satu lagi sama di apa namanya? Properti, consumer cyclical, sama satu lagi itu di transport sama logistik kok. Jadi kemarin itu pas banget, gue juga lagi bikin konten di YouTube kok, bahas inflow market itu kira-kira dari awal tahun itu kemana aja, dan ternyata by data, by sectoral, naiknya itu ada di 3 sektor itu yang paling besar. Kayak misalkan IHSG kita dari awal tahun sebenarnya geraknya nggak terlalu gimana, tapi kayak si logistiknya itu indeksnya naik 20%-an. Terus itu bisa naik 15%-an. Jadi di 3 sektor itu tuh naiknya di atas 15%. Jadi benar-benar flow-nya ke sana. Tapi di sektor-sektor ini, yang naiknya pun itu kayak benar-benar dipimpin sama beberapa saham aja. Kayak misalkan di sektor logistik itu, di sektor logistik dan transportasi itu yang masuk itu ASA sama Bird yang ngegerakin. Terus sedangkan di consumer cyclical itu yang ngegerakin itu rata-rata retail ya, retail sama si otomotif MAPI. Masih kecil ya suaranya kok ya? Di gue suaranya udah jelas sih bro ini, udah cukup jelas. Tunggu bentar deh. Uh, Oke, coba ngomong agak dekatan ya. Ah, ah. Cek, cek. Cek, Iya, halo, ini tes, moga-moga tes. bisa. Iya, Halo kok, iya. jelas nggak? Lebih jelas? Oke. Iya. Tadi tadi yang mimpin itu otomotif, Iya, eh, ada 3 sektor. ah, Consumer cyclical. Consumer consumer, cyclical itu yang megang masih di retail kok ya, retail sama otomotif ya. Itu ada di Dharma, Auto, terus di retailnya itu masih MAPI sama S Hardware. ah, ah. Terus
Terus yang di properti itu rata-rata commonly ya 4 big caps-nya, sama di sektor transportasi itu di Bird sama di ASA kok. Jadi memang flow-nya itu Bird ketiga sama sektor Asa. ini Oke, oke, malah. oke. Oh, oke, oke, oke. Wah, mantap banget ini analisanya, bro. Beberapa emiten ini memang agak jarang gue pantau Ya, belakangan, apalagi Ace Hardware ya. Setelah gue ngelihat rilis laporan keuangannya kemarin gitu, ternyata ini mimpin ya. ya Ace betul. Hardware, DRMA ya, MAPI, ada Bird, ada ASA ya, transport logistik lah Ya, ya. ASA itu yang apa? Aplikasi Antaraja ya nggak ya sih, bener ya? betul betul. Last mile-nya antar aja. Cuma dia masih ada segmen yang di apa namanya, segmen jual mobilnya masih main, Mm-mm. sewa-sewanya, jual mobil second sama sewanya itu masih main juga. Cuma sekarang yang Mm-mm. lagi mau dibanyakin sih pastinya itu yang lagi mau digenjot ya, karena mereka mulai switching bisnis itu pas COVID, pas pandemi, mulai-mulai Mm-mm. antar ajanya rame, dan ya kelihatannya mereka mulai mau switching sih. Mm-mm. Nah, oke. Ini kita udah dikasih masukan tadi. Ini ada yang bilang asik dapat kisi-kisi. Oke, jangan lupa dicatat ya. John Trovers karena analisanya Bro Kevin ini most likely bisa terjadi ya. Akurasinya tinggi gitu ya. Jadi dicatat dulu aja Cuan Troopers, dan juga apabila Cuan Troopers ingin bertanya, jangan lupa tanyanya lewat bagian question and answer ya yang ada di bawah, supaya pertanyaannya ini bisa langsung kita teruskan ke Bro Kevin untuk kita bahas. Ya, Dan jangan takut bagi yang telat untuk dengerin IG live kita pada malam hari ini. Ini seperti salah satu John Troopers kita ya, katanya diulang. Nah, kita nggak ngulangin, tapi kita akan taruh Instagram Live ini nanti di Instagram Sukor Sekuritas, jadi bisa disaksikan ulang. Dan juga nanti ada versi YouTube-nya, dan juga ada versi Spotify-nya, karena kita udah multi platform sekarang. ya. Oke, nah Bro Kevin, ini berkaitan dengan sektor perbankan gitu ya. Apakah sektor perbankan ini tidak memimpin itu dikarenakan harganya dari kemarin itu udah banyak yang bilang ini ketinggian gitu. Dan yang kedua alasannya adalah karena ada bau-bau suku bunga acuan yang mau diturunin gitu. Nah, gimana pendapat Ya, Bro Kevin? betul. Pertama mungkin acuannya adalah kita bisa lihat inflasi gitu ya, inflasi dan news di US kelihatannya udah mulai mau flattening, udah mau pivoting gitu ya. Terus sekarang itu memang kebanyakan dari kita fokusnya itu nggak lagi buat taruh uang di bank lagi nih kok, karena kelihatan Oke. dari tahun lalu memang industri kita, perekonomian kita udah mulai jalan, so orang-orang justru cenderung tarik dana buat bisnis ke real sektor kok. Jadi Oh, kelihatannya memang betul betul. jadi memang kelihatannya itu bakal jadi penyebab fundamental dari big banks ini nggak terlalu growth, karena memang dia punya ini ya, dia punya apa namanya, cuan kan memang dari orang yang naruh uang di dia terus dia salurin lagi kan. Cuma kalau Hmm. misalkan orangnya itu nggak taruh uang di dia, ya berarti uang yang bisa dia puterin akan semakin sedikit. Mungkin itu sih kok penyebabnya. Jadi fund-fund besar terutama smart money masih akan fokus ngelihat kira-kira growth mana yang lebih besar, dan mereka nggak ngelihat itu bakal kejadian terlalu signifikan di big banks. Makanya Hmm. big banks ini nggak dapat flow banyak akhir-akhir ini. Oh, oke, 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 oke. Baik, berarti untuk Big Bang sini kita punya overview itu adalah wait and see terlebih dahulu ya, sampai ada rilis laporan keuangan first half, bener nggak? Karena kan ntar lagi bakal muncul ya, kita udah ada di second half nih. Iya, betul, betul. Kira-kira kan sampai sampai bulan Agustus lah ya, mereka mereka rilis. Beberapa sih tadi udah dicek, kebetulan udah ada yang rilis buat kuartal 2. Cuma kelihatannya mungkin di akhir bulan lah baru agak banyak gitu ya. Mhm. Oke, oke, di akhir bulan ya berarti. Nah, meanwhile buat para cuan troopers yang suka scalping atau trading harian gitu ya, masih bisa memperhatikan beberapa emiten yang udah disebutin oleh Bro Kevin tadi gitu ya. Untuk yang banking memang masih wait and see. Nah, untuk beberapa cuan troopers yang bilang suaranya Bro Kevin masih kecil ya, saya mau info bahwa sebenarnya suaranya juga udah lumayan jelas. Mungkin teman-teman yang masih kurang kedengeran boleh pakai device ya, pakai earphone, kemudian
suaranya agak dimaksimalin gitu. Ini bisa membantu nih karena di saya suaranya udah kedengaran jelas. Nah, Bro Kevin, Mm-mm. kita coba beralih sedikit ya. Tadi kita bahas banking, kemudian saya setuju dengan Bro Kevin itu ada bilang ada beberapa sektor yang leading, consumer, otomotif gitu ya, dan juga transportation. Nah, ini kan sekarang di second half ini ada bau-bau katanya suku bunga acuan mau turun dan properti ini bisa jadi satu sektor yang gimana ya, bisa dibilang kalau suku bunga acuannya turun ya properti ini bisa naik gitu karena cicilan KPR rumahnya jadi lebih rendah, bener kan? Ya, Gitu. Jadi boleh nggak sih kita mulai nyicil properti dari sekarang itu emiten properti maksudnya? oke. Gini kok, pas banget ya. Memang ini temanya hari ini pas banget sama video sama YouTube gue yang lagi gue bikin. Baru banget syuting tadi, jadi datanya masih fresh Ya. banget. Kalau kalau gue lihat gini kok, tiga sektor yang gue sebut di awal tadi, itu sebenarnya kata kuncinya tuh sama, yaitu daya beli masyarakat sebenarnya. Kita ngomong Mm-mm. transportasi dan logistik, itu daya beli masyarakat, gitu ya. Ya. Terus kita ngomong properti, itu daya beli masyarakat juga lagi, gitu kan. Terus kita Mm. ngomong yang apa namanya cyclical gitu ya, mobil dan retail itu daya beli masyarakat banget. Jadi benar-benar ketika flow masuk ke situ, maka fund-fund besar itu percaya daya beli masyarakat ini tinggi banget sebenarnya, punya uangnya gitu. Nah, begitupun yang terjadi Oke. kayak pertanyaan Ko Daniel di sektor properti. Mungkin orang-orang yang selama ini nahan diri, nggak berani cicil, nggak berani KPR ya, Ko ya, karena takutnya kita nggak tahu kerjaan gimana pas COVID gitu ya. Ada kerjaan atau nggak ada, sekarang udah mulai stable, bisnis mereka udah mulai jalan, udah mulai rame, bahkan jauh lebih rame gitu ya. Banyak yang ngomong, setelah pandemi ini malah jauh lebih rame. Akhirnya mereka mulai mau berani invest properti Mm. itu mungkin yang kita bahas bukan orang-orang yang beli rumah pertama mereka. Kalau mau beli rumah Iya. pertama, mau nggak mau kan harus beli ya, karena mau ditempatin ya. Tapi sebenarnya Mm-mm. penjualan yang bisa banyak itu dari orang yang mungkin beli rumah bukan buat mereka tinggal, tapi beli properti buat invest, kayak misalkan mereka mau expand bisnis mereka, beli ruko gitu ya. Itu justru akan lebih besar pasarnya. Karena memang kalau orang mau Oke. beli rumah dari tahun-tahun lalu sih, ya karena memang kebutuhan kan mau nggak mau tetap beli. Nah, jadi Mm. yang kita harapkan dari boosternya itu adalah orang-orang yang beli ke rumah kedua, rumah ketiga buat invest atau bahkan ruko buat buat toko kok. Oh gitu, iya Ya, iya iya iya. Benar 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 benar. Ini logis ya, karena memang apa namanya ada potensi gitu ya. Jadi bukan bukan mereka yang membeli rumah pertama, tapi justru yang bakal mendorong ini mereka yang lagi mau ekspansi. nambah rumah gitu ya buat invest Betul. ekspansi ekspansi ya. Benar 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 benar. Ya, ya. Istilahnya adalah ekspansi. Oke Dan oke. dan Menarik gini kok, menarik. kalau tadi kan dibilang apa namanya sektor properti yang cukup menarik gitu apa gitu kan, biasanya emitennya kan Mm-mm. selalu di mengerucut ke situ kan. Kalau kalau Iya. kalau gue personally sih kok ngelihatnya adalah bebas sebetulnya mau pilih yang mana. Kita tahu ada 4 sekarang di capsnya nih, ada Sumarekon, ada Ciputra, ada apa namanya Tani, Pik 2 ya kok ya, yang sekarang jadi di Mm-mm. caps juga gitu ya, Iya. sama BSD kan. Sekarang di caps properti bukan 3 nih, ada 4 nih. Nah, Tunggu, yes. Alam Sutra gimana nih Alam Sutra? Oh, kalau 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 Alam Sutra mungkin kalau menurut gua levelnya mungkin belum bisa ke sama empat-empatnya ini untuk sekarang ini kok. Karena Mm-mm. karena satu dan lainnya utangnya mereka, makanya pun Alam Sutra pun divaluasi jauh lebih rendah dari empat emiten ini gitu kan. Empat emiten ini yang cukup pricey. Oh, Iya. Jadi secara secara oke, nilai sebenarnya Alam Sutra cukup murah, cuma orang-orang investor takut karena hutangnya kok. Hutangnya cukup banyak, obligasinya, dan oke. akhirnya orang-orang ya udah nggak terlalu berminat untuk itu, soalnya selalu disebut ini empat ini sekarang. Nah, Mm-mm. empat empat perusahaan besar ini punya satu kesamaan sebenarnya, dan ini kriteria yang penting banget buat buat kita masuk adalah ketika perusahaan properti itu bikin kotak mandiri. Mm-mm. Jadi usahakan kita kita pilih properti yang punya mimpi buat bangun kota mandiri. Kenapa? Karena kalau Oke. misalkan once dia misalkan bangun kota mandiri, itu leverage-nya bakalan gede banget. Leverage-nya itu bukan Mhm. cuma jualan tanah sama jualan rumah, tapi mereka jualan Mhm. lingkungannya. Ada kantor, ada industri, ada wisata dalam satu kawasan gitu. Jadi Betul. bukan dia bisa cuannya double, tapi karena ada kawasannya itu dia bisa jual 4 kali lipat lebih mahal dan orang tetap beli. Jadi marginnya bakal jauh lebih gede,
company yang punya kota mandiri. Oh, oke oke bener juga ya, bener 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 bener. Kalau kemarin ketika pandemi ya, nah ini saya nambahin dikit ya, Bro Ya, Kevin ya. silakan loh. Ini soalnya yang Bro Kevin bilang ini adalah sudut pandang yang baru gitu ya. Karena sudut pandang yang lama adalah biasanya yang direkomendasikan itu adalah emiten-emiten properti yang punya recurring income-nya itu tinggi. Nah, itu ketika pandemi. Karena tentunya orang akan sulit membeli rumah gitu ya waktu pandemi atau kondisi ekonomi sulit ya, kondisi elit. Ekonomi sulit pasti emiten properti yang dipilih itu adalah yang recurring income-nya tinggi gitu. Nah, Ya, tapi ini ternyata ada masukan baru dari Bro Kevin nih, thank you nih. Ini insight menarik nih untuk emiten-emiten properti ya yang perlu diperhatikan. Yang 4 itu tadi ya yang disebutin. ya betul. Oke, oke, oke. Nah, Bro Kevin, ini kalau kita lihat itu dari properti, ya. Nah, di tahun 2024 nanti kan akan ada satu, eh, kita boleh bilang economic event ya, domestic economic event, yaitu adalah tahun Ya, politik gitu di 2024 first half. Walaupun kita mungkin belum tahu tanggal pastinya kapan ya, yang perlu kita garis bawahi yang penting. Tapi yang penting itu adalah kita tahu bahwa ketika tahun politik itu ekonomi bakal jadi lebih lesu gitu ya, karena kita menanti siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya gitu ya. Kita bukan dan di Instagram Live pada malam hari ini kita bukan mau ngomongin siapa yang bakal terpilih gitu ya. Tapi kita mau ngomongin sektor mana yang paling menarik gitu ya di tahun politik. Nah, jadi pandangan umumnya seperti apa nih, Bro Kevin? oke. Untuk tahun politik biasanya seperti apa sih yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu, tahun-tahun politik sebelumnya? Oke, jadi gini, teman-teman mungkin beberapa dari sini udah pernah ikut pilpres gitu ya beberapa kali, dan Mm-mm. gue personally sih belum banyak ikut pilpres aku sebenarnya. Cuma kalau gue lihat by historical, gue tarik mundur sampai ke pemilihan umum yang demokrasi kita pertama itu, selalu 1 tahun sebelum pemilu memang IHSG drop kok, pasti turun. Mm-mm. Jadi bisa dibilang pasti karena 100% datanya memang turun. Kita tarik ke Oke, belakang. 20 tahun oke. terakhir tuh pasti turun. Cuma pas tahun pemilunya terjadi, itu selalu balik lagi ke level sebelum dia turun. Mm-mm. Jadi misalkan Oke. kita 2000 kemarin 2019 gitu ya, pemilu 2018-nya let's say turun 20%. Tapi di 2019-nya berhasil recover 20% juga nih ke level sebelum dia turun kok. Itu poin Mm-mm. yang selalu menariknya. Makanya kalau teman-teman sering ikutin live gua di mana di YouTube atau di Instagram gua ngomong, tahun ini tuh menurut gua momen buat entry banyak dan cuan panen di tahun depan menurut gua kok. Mm-mm. Tinggal kita masuknya kemana aja gitu kan, sektor yang mana. Nah, kalau ngomongin pemilu, gue lanjut dikit, sama sebenarnya. Tadi gue baru bikin datanya, dan kita tuh di 2024 ini bakal jadi pemilu serentak terbesar yang pernah kejadian kok sebetulnya. Karena di awal tahun, kita bakal ada pilpres sama legislatif, DPR, DPRD. Dan bayangin nih, Oke, betul. berapa banyak orang yang rebutan kursi untuk pemilihan umum di bulan Februari. Nah, udah selesai tuh nanti Februari tuh, udah mulai chill, udah mulai calm down, presiden udah ketemu. Nanti di November kita pemilu lagi, pemilihan kepala daerah, gubernur, apa namanya, wali kota, bupati itu di November. Jadi di tahun yang sama. Oke? Heeh. Memang kita harus pisahin, kalau tadi kalau Daniel nanya apakah ekonomi akan melemah, kita akan melesu gitu ya. Kita akan pisah jadi dua nih. Ekonomi Mm-mm. ekonomi real business, sama satu lagi ekonomi ini investor, uang investor yang mau masuk ke Indonesia. Oke? Mm-mm. Secara uang investor betul lesu karena investor besar pasti akan wait and see, mau tahu kira-kira siapa yang menang dan arah kebijakannya. Mereka pasti nunggu, Iya. itu pasti. Tapi ekonomi yang realnya ini justru bakalan jalan banget. Ini pemilu Hmm. serentak terbesar kita. Bayangin perputaran uang yang akan terjadi. Si calegnya, calonnya itu bakal kampanye, nyetak kaos, sewa tempat kampanye, catering, pesan makan gitu ya. Dan mungkin dalam tanda kutip bayar buzzer mungkin buat buat ininya mereka, buat keperluan ininya mereka, kampanye mereka. Jadi Kampanye ya. iya, jadi uang di situ
jadi kan gini ya, kita mungkin rahasia umum bahwa caleg-caleg itu dan atau calon-calon itu punya modal yang besar, dan mereka keluarin Mhm. modal itu untuk ke UMKM yang mungkin print kaos nih kok. Hmm. Jadi print kaos, print gelas, beli beli apa namanya, beli sembako buat dibagi-bagi. Jadi sebenarnya ini tuh momen perpindahan uang dari orang-orang yang dalam tanda kutip kaya dan nyalon ke masyarakat menengah ke bawah kok. Jadi secara Mhm. ekonomi bakalan jalan, jauh lebih jalan di real bisnisnya. Bakal berapa banyak gitu kan, berapa triliun tuh yang berputar di situ gitu loh. Nah, jadi balik lagi, karena ada aktivitas pemilu yang besar ini, itu akan ngedorong daya beli masyarakat lagi. Itu yang penting. Makanya view gua sama tiga sektor yang tadi di awal gua sebutin, menurut gua masih cukup bullish kok. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi tiga sektor yaitu consumer, transportasi, Consumer cyclical ya dan kok. ya consumer cyclical, transportasi, dan satu lagi Properti, otomotif yang gitu ya. properti. Oh, sorry. Properti, tiga ini ya yang berpotensi juga akan mengalami kenaikan di tahun politik sebenarnya gitu ya. Betul. Oke, oke, Akibat oke. daya beli Karena masyarakat yang kembali pulih malah semakin baik. iya, 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 benar, benar, benar. Mungkin memang ekonomi negara dibalikin ke economic baseline, APBN-nya mungkin tidak akan sekencang tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi kan salah satu faktor penting pembentuk pertumbuhan ekonomi kita itu adalah daya beli masyarakat gitu ya, 55-60% gitu ya untuk PDB atau pertumbuhan ekonomi dari Indonesia sendiri. Dan berarti kita bisa bilang 2024 itu yang paling kencang ini adalah consumer cyclical ya. Jadi tahun kebangkitan consumer cyclical bener karena kan Itu tadi gue Bro setuju. Kevin bilang dari awal tahun dan di akhir tahun pun ini bakal ada caleg untuk apa namanya untuk memilih apa namanya sorry pencalonan untuk memilih wali kota gitu ya di November di awal memilih presiden siapa gitu ya DPR, DPRD dan lain sebagainya gitu. Jadi for the whole year itu bakal rame banget. Jadi Betul. ini satu hal yang menarik yang perlu diperhatikan. Tapi apakah kita sebaiknya mulai nyicil dari sekarang nih, Bro Kevin? Oke. Eh, Tadi gue sempat lihat kok beberapa emiten. Mungkin kalau kita bahas consumer cyclical tuh yang gue cukup suka adalah otomotif dan retail ya, retail sektor ya. Mm-mm, Makanya kita mm-mm. lihat MAPA itu geraknya sudah liar banget, udah tinggi banget karena memang dia leader di retail ya, retail sektor. Cuma even bahkan Asus pun yang udah sempat di bawah 400 sekarang udah balik ke 700, udah hampir double ya dari bawah ya. Itu udah kelihatan kencang banget kan sebetulnya. Tapi kalau dibilang apakah cicil sekarang, kalau menurut gue personally untuk dua emiten itu dan emiten otomotif, kita mungkin akan lebih sedikit tunggu untuk wait and see. Dan cuma Oke. ada satu emiten yang menurut gue sekarang ini harganya cukup layak beli ya, itu cuma Era kok, yang relatively belum naik kayak teman-temannya. Oke, Karena Era ingat loh, Jaya ya. ya Era Jaya, karena ingat pertama bentar lagi anak usahanya bakalan IPO. Terus Yes. Eral itu kalau nggak salah himpun dana lumayan, sekitar Eh, 100 miliar. Gua rasa itu cukup oke buat nanti si eranya ekspansi ya gitu ya. Terus bayangin sekarang gini, kita punya mungkin kodanya waktu itu ikut ya kok ya, waktu kita yang di acara sama salah satu calon itu yang ada ya, Carta Politika ya, awalnya dibahas Mas Toto ya betul. dari Carta itu dibahas bahwa Uh-huh. di 2024 itu dominasi pemilih itu akan dipegang sama milenial dan Gen Z kok. Dan Mm-mm. dan ingat mereka ini sekarang sistem kampanyenya mereka, kita ya kok ya, kita milenial dan Gen Z itu udah jarang banget nonton TV. Mau nggak mau Mm-mm. kampanyenya bakalan lewat digital, bakalan lewat sosial media. Nah, sosial media ini bukan cuma kita sebagai pemilih, bahkan sebagai pendukung pun, mungkin yang tadinya cukup fanatik atau buzzer, nggak punya handphone, nggak punya akun sosial media A, B, C, karena mendukung akhirnya bikin. Dan Mhm. karena bikin, beli handphone, beli gadget, upgrade, buat foto, buat Bener. video ini. Gua rasa jadi jadi handphone, jadi digital apa, marketing digital atau kampanye digital lewat handphone itu bisa bagus juga sih buat Era. Gue personally lihatnya gitu sih kok. Iya, 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 iya. Ini menarik nih. Dan mungkin yang punya satu gadget bakal beli gadget kedua nih kayaknya nih. Benar, benar. Iya, iya.
Udah macam Instagram account aja ya, nggak cukup satu ya, harus ada second account, third account gitu. Benar. Yang buat privacy kan Iya, iya, ada iya. gitu kan biasanya, dipisahkan. Iya, iya, bener-bener bener. Kenapa? Ya kenapa kayak gitu? Ya karena memang kondisi trennya seperti itu ya. Dan karena kondisi ekonominya juga membaik, tentu akan ada opsi-opsi lebih yang dipilih oleh para masyarakat tentunya Ya. ya. Nambah handphone di tahun politik juga adalah salah satu hal yang menarik. Dan juga kan kalau kita memang ngelihatnya ke arah sana nih, Bro Kevin, apakah emiten-emiten yang berkaitan dengan provider gitu ya, telekomunikasi, ini akan menjadi menarik juga gitu, atau sebenarnya tidak akan terlalu besar dampaknya. Dan biasa kan yang kalau tahun politik itu media nih yang dikejar gitu kan. Nah ini pendapatnya seperti apa, Bro? Oke. Menurut gua kalau misalkan kita lihat media ya kok ya, mungkin bakalan Mm-mm. dapat sentimen bagus, iya, bakalan dapat sentimen bagus. Cuma nggak akan sebanyak momen-momen dulu yang jalur kampanyenya memang banyak lewat media kok. Sekarang Mm. apakah masih ada? Masih. Ya, Cuma ya. bakalan mereka lebih hemat dananya kalau misalkan mereka bayar konten kreator untuk bikin untuk kelola sosial media mereka. Makanya sekarang Mm. orang-orang tuh yang calon-calon itu rame-rame bikin account sosial media yang mungkin dulu mereka nggak punya. Mhm. Jadi jadi itu tuh kelihatan habitnya akan geser ke sana. Cuma apakah akan kena dampaknya bagus? Menurut gua iya. Cuma kita nggak bisa expect semuanya bakalan lari ke media sih. Sekarang udah banyak bakalan kebagi kok. Walaupun dananya segitu besar. Hmm, oke, 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 paham, paham. Karena memang ini juga berkaitan berarti ya dengan yang tadi kita obrolin. eh, yang dicari mungkin adalah melalui sosial media gitu ya, jadinya ya untuk menyebarkan informasi dan juga untuk kampanye dan lain sebagainya. Oke, oke, ini menarik ini, Bro Kevin. Dan juga untuk para cuan troopers nih, sebelum saya lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaan pemungkas ya, untuk kita gali lebih jauh, ada insight apa nanti di tahun politik, saya mau minta tolong untuk kepada para cuan troopers gitu ya, kalau bisa ya, kalau bisa, ini soalnya kan gara-gara saya lagi live sama Bro Kevin, saya nggak bisa screenshot nih, nggak bisa posting gitu. Mau minta tolong nih ke cuan troopers untuk screenshot ya Instagram live kita pada malam hari ini. Mungkin sebutin satu atau dua emiten favorit kamu dan juga tag ke Sukor Sekuritas, tag ke diskusi investasi, tag juga ke saya ya, ke Danwi Guna, dan juga tag juga ke IG pribadinya Bro Kevin, boleh Boleh, juga ya di tag ya. boleh. Silakan. Iya ya, supaya makin rame nanti akan kita repost gitu. Ini soalnya saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa screenshot dan juga nggak bisa posting nih. Jadi saya minta tolong Cuan Troopers nih untuk membantu meramaikan. Nah, oke. Saya pengen lanjut bertanya nih, Ya, Bro Kevin. Di tahun yes. politik itu, selain emiten-emiten yang tadi disebutin oleh Bro Kevin, em, emiten-emiten yang kita sebut-sebut defensif seperti perbankan dan lain-lain gitu. Ini nasibnya nanti akan seperti apa? Apakah karena tahun politik itu berarti bukan tahun untuk emiten perbankan gitu atau gimana nih? Oke. Apakah gini, mungkin mungkin momennya adalah bukan cuma ketabrak sama tahun politik, yang mana tadi kayak gue bilang ketika momen tahun politik, kebetulan orang-orang yang punya uang banyak di bank, mereka akan tarik untuk bayar kampanye. Pertama itu. Terus Oke. orang-orang yang tidak terlibat politik, mereka akan tarik buat coba usaha, buat coba buka bisnis. Mungkin itu kok, itu juga Mm-mm. penyebabnya. Iya. Terus ketabrak juga sama suku bunga yang akan turun nih kok kelihatannya kok. Nah, Hmm. bayangin aja berarti waktu itu sempat dikasih suku bunga tinggi, sekarang udah mulai bisnisnya jalan, suku bunganya malah turun, ya udah. Sebenarnya orang kan cuma lihat opportunity mana yang lebih bagus gitu kan. Iya. Mereka akhirnya cuma switching itu ke sektor real. Cuma apakah abang akan jelek? Kalau jelek sih enggak sih kok. Cuma growth-nya tidak akan sekencang kemarin-kemarin saat suku bunga mulai naik. Nah, Oke. masalahnya fund-fund besar sama smart money itu sensitif banget sama yang namanya growth. Padahal Oke. emiten masih bertumbuh, masih growth, cuma karena growth-nya lebih kecil dibanding growth kemarin, mereka nggak mau. Mereka pindah ke Mhm. emiten
yang memang udah bikin low base, yang kemarin itu jelek banget, kayak retail, itu kan jelek banget tuh resultnya kemarin-kemarin. Terus Mhm, PMI mhm. aman, consumer cyclical, itu kan kemarin nggak bagus. Nah, sekarang ini baru mereka hajar karena yakin growth-nya bakal kenceng. Ya kasusnya sama kayak kasus waktu saham batu bara yang udah lama nggak growth, harga batu bara naik, growth-nya gila-gilaan, flow-nya masuk gila-gilaan. Makanya kita lihat MAPI tuh naiknya udah kenceng banget kan. Itu kan kayak cerminan lah, MAPI ini kan big caps-nya di retail. Itu aja sebenarnya udah menggambarkan bahwa yang lain akan segera nyusul. Kalau gue personally lihatnya gitu kok. Oh, oh, oke, 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 paham. Nah, jadi berkaitan dengan itu, emiten-emiten komoditas di tahun depan bakal gimana ini, Bro? Oke, mungkin kalau untuk komoditi, pertama gini, teman-teman kadang-kadang kalau misalkan kita lihat seharga Heeh. batu baranya drop dari atas banget sampai ke sekarang, itu udah kayak panik banget, akhirnya pada sell off saham-saham batu bara, saham-saham batu baranya drop gitu ya, apalagi setelah pembagian dividen. Cuma coba kita sedikit lebih tenang, kita coba lupain kalau misalkan kita belinya di pucuk, tapi coba compare secara objektif harga batu bara sekarang yang sudah turun sama harga batu bara sebelum pandemi. Waktu Mhm. itu aja mereka profit dan mereka bagi dividen, kalau misalkan sekarang lebih tinggi, pasti profitnya bakal lebih besar dan dividennya lebih besar dong. Iya. Cuma karena udah bikin high base kemarin itu tinggi dan earningsnya pasti drop, jadi orang-orang agak sentimennya takut. Cuma sebenarnya apakah masih bagus? Menurut gue personally komoditas masih cukup oke. Cuma prinsip Mhm. kita udah harus tanemin bahwa cuannya nggak bakalan sebesar kemarin-kemarin. Itu udah harus kita tahu. Makanya Iya, harganya pun dikasih diskon. betul. Itu untuk batu bara. Sedangkan kalau untuk metal, kalau gue sekarang jujur cukup bullish kok sama metal. Terutama Mhm. BRMS lah, gue sebut emiten lah. Jadi jadi gini ya, Mantap. jadi tapi bukan berarti dibeli sekarang nih. Oke, di BRMS kan udah naik tinggi. Oke, kalau gue personally, apakah masih ada barang? Masih ada sedikit banget, tapi gue akan tunggu dia turun untuk gue tambah lagi. Jadi posisi Iya. gue sekarang begitu, tapi disclaimer on. Menurut gue, metal-metalan masih akan cukup oke, terutama metal-metalan yang dibutuhkan sama China. Karena kita punya metal ekspor betting on China punya properti. Iya. Jadi kalau misalkan China property, EV-nya oke juga, kita punya metal-metalan masih ada buyer, harganya cukup oke, demand-nya ada, menurut gue masih cukup oke untuk metal-metalan. Tapi kalau misalnya ditanya, komoditas masih oke atau enggak, oke, tapi gue lebih condong ke metal dibanding ke coal untuk sekarang ini. Hmm. Oke, 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 oke. Metal dan juga coal ya untuk komoditi yang bisa dicicil-cicil. Salah satunya adalah BRMS. Ya, tunggu Udah tunggu turun lah ya, disebutin. tunggu murah-murah dikit boleh lah. Murah-murah dikit kita kolek ya. Tinggal Kalau cari yang supportnya aja. nikel-nikelan gimana? Pokoknya Iya, pokoknya ntar ikutin ikutin live-nya Sukor terus, pasti pasti bakal banyak sering dibahas tuh ya, kok ya update ya. betul. Dan moga-moga Cuan Troopers juga bisa bareng-bareng cuan lah ya. Ini karena kan banyak informasi menarik dan juga edukasi. Tentunya ini yang penting untuk diperhatikan oleh para Cuan Troopers supaya bisa tetap bertransaksi di kondisi market kayak gimana pun gitu ya. Mau turun tetap bisa cuan, mau naik apalagi gitu ya. Ya, Nah, sebenarnya dan juga menurut gimana gue gimana? tetap ada peluang gitu ya. Cuma kadang-kadang kita Mhm. harus pindah sektor dan kadang-kadang kita nggak ada guideline, nggak ada cukup waktu untuk nge-search, untuk pelajari kira-kira next sektor apa kan pasti kendalanya begitu kan. Iya, Makanya di betul. sini kan gue bikinin grup ya kok ya untuk teman-teman Iya. yang daftar Sukor nih. Jadi gue sama teman-teman sama satu tim ada grup yang bakalan mentoring mau itu invest atau trading yang bakalan kita kasih view. Jadi benar ketika kita dan ini kita benar-benar masuk, benar-benar Hmm. gue kasih screenshot gue masuk ke grup supaya orang-orang tahu kalau kita analisa, kita beli dan kita analisanya nggak bakal main-main karena uang kita ada di situ gitu loh. Jadi benar-benar kita satu jalan. Once kita bilang kita sell, ya memang kita sell karena kita kasih juga current portfolio kita. Jadi benar-benar di sini nggak bakalan ditinggal lah. Hmm. Ya, oke, oke, oke. Nah, cara joinnya gimana nih, Oke, Bro Kevin nih, supaya bisa satu tim sama Bro Kevin nih, tetap dapat view gitu, tetap dapat guidance iya. market gimana nih? Langsung DM aja nggak apa-apa. Nanti nanti gue akan kirimin untuk link pendaftarannya. Pastinya grupnya gratis kok, tenang aja. Jadi nggak bakal dipungut biaya sama sekali di dalam sini. Mantap, gitu ya. Jadi langsung DM ke Instagram diskusi.investasi Yes, atau mungkin ke langsung ke sini aja. IG-nya Bro Kevin juga boleh deh, langsung Boleh. sekalian.
Ya, gitu ya. Karena nanti akan ada grup khusus seperti yang tadi udah disebutkan oleh Bro Kevin ya untuk sama-sama bisa ngebahas kondisi market sekarang dan juga emiten mana yang menarik nih untuk dikumpulin gitu ya. Ini menjelang tahun politik. benar. Oke, Bro Kevin, ini kita jawab beberapa pertanyaan Yes, dari Cuan Troopers boleh. dulu. Udah banyak yang numpuk gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini menarik nih pertanyaannya Bro Kevin. Sektor rokok menarik nggak sih di tahun politik? Tadi kita ada bahas konsumer gitu kan. Tapi apakah konsumer yang dimaksud ini, retail yang dimaksud ini adalah emiten rokok juga? Oke. Eh, kalau gue ya kok ya, gue enggak kok. Kalau gue view-nya enggak lihat ke sana. Karena kalau yang gue maksud tadi retail itu adalah retail MAPI, Asus, atau Era. Sedangkan kalau consumernya, gue personally lihatnya adalah consumer yang cyclical gitu ya, kayak tadi, sama otomotif. Jadi gue rasa flow-nya masih akan ke sana. Mungkin kalau ke rokok, kalau gue sih lihatnya gini kok. Kemarin itu apakah saham rokok sudah murah? Menurut gue, yes, udah murah. Tapi apakah akan growth? Menurut gue, growth-nya masih akan lebih kenceng di retail sama di otomotif untuk sekarang ini. Properti atau logistik yang tadi di awal gue sebutin. Jadi, Iya. balik lagi nih teman-teman, apakah bagus? Murah? Menurut gue murah. Cuma growth-nya akan terbatas. Nah, masalahnya kita nggak tahu ukuran growth berapa yang akan dilirik sama fund besar, sama money flow kok. Jadi, kalau gue personally, mendingan kita pilih yang growth-nya emang paling kencang aja. Karena kan mereka juga pasti pilih yang paling kencang. Jadi untuk ngikutin flow-nya lebih enak. Kalau gue lihatnya gitu kok. Jadi gue untuk sekarang ini view-nya untuk rokok-rokokan gue personally masih belum. Tapi mungkin nanti kalau next live gue ada dapat insight lagi, pasti gue akan share kalau misalkan udah waktunya memang. Gitu kok. Mantap, mantap. Thank you, Bro Kevin. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Cuan Troopers. Nah, ini. Ini menarik nih. Jadi kita ada bahas terkait dengan demand-nya China gitu ya. Karena memang kan belakangan demand-nya China waktu mereka reopening ekonomi, kita berharap demand-nya dia gede gitu. Tapi ternyata demand-nya mereka menurun gitu terhadap permintaan komoditas dari Indonesia gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan pertanyaan dari Cuan Troopers kita, kalau pertumbuhan ekonomi China-nya melambat, maka demand untuk metal juga menurun sehingga sektornya sulit naik. Nah, ini gimana tanggapannya? Oke, gini. Jadi kita tahu sama-sama China itu sempat close ya, dan ketika dia close perekonomian, di momen itu sebetulnya tambang-tambang di China masih ada yang beroperasi kok. Jadi Mm-mm. beberapa tambang memang masih bekerja, ada beberapa yang kerja dan akhirnya mereka menimbun hasil tambangnya itu kok. Jadi once mereka reopening, pasti ke kita akan berkurang di awal-awal karena industri China akan langsung direct ambil sama tambang-tambang di China yang udah beroperasi juga plus udah nyetok barang lamanya. Jadi pasti mereka akan Oke. utamakan dari situ karena cost-nya lebih murah gitu ya. Dan setelah itu, cuma itu kan mau sampai kapan gitu, mau sampai kapan mereka bisa supply. Menurut gua nanti demand mereka akan balik normal once mereka punya supply dari dalam negerinya pun udah normal. Jadi menurut gue ini cuma masalah di mana sebenarnya ada bagus tinggi, cuma karena mereka punya stok lama, supply yang cukup banyak di China, mereka habisin itu dulu. Makanya ke kitanya ordernya agak-agak berkurang dulu di awal. Jadi takes time. Oke. Jadi takes time lah. Mungkin beberapa bulan ke depan baru akan kelihatan nih metal-metalan kita ke China-nya lebih banyak lagi. Itu kok. Oke, oke. Berarti mungkin terlalu cepat untuk menyimpulkan ya sebenarnya ya, Bro Kevin Ya, ya. Kalau kita lihat dari beberapa bulan belakangan ini kita masih butuh lihat demand-nya China ke depan bakal seperti apa. Kalau memang ada kenaikan demand, ini akan berdampak baik untuk emiten-emiten komoditi yang ada di tanah air gitu ya. Oke, Bro Kevin, ini kita jawab satu lagi dulu ya pertanyaan dari Cuan ya. Troopers. Banyak banget soalnya nih yang menarik untuk kita bahas. Nah, ini ada pertanyaan berkaitan dengan big money. Nah, ini nanti saya kaitin dengan tahun politik. Jadi pertanyaannya,
Bagaimana cara melihat flow big money masuk ke bid and offer atau juga running trade? Nah, ini kan soalnya bisa dijadiin bekal nih, Bro Kevin, untuk tahun politik gitu ya. Kita pengen ngelihat berapa gede gitu flow dari foreign. Oke. Mungkin gini ya, kalau kalau misalkan kita ngomong smart money punya investor-investor besar gitu ya, mereka mereka tuh mulai akan masuk ketika pertama capres cawapres itu sudah jelas dan mereka sudah mulai akan lihat siapa pemenangnya sebetulnya. Jadi Ya, bukan cuma kita nih, bukan cuma geng-geng circle-circle kita doang nih yang punya prediksi kok sebenarnya, bukan cuma lembaga iya. survei doang yang punya prediksi. Even ketika JP Morgan mau masukin uang ke Indonesia pun mereka punya prediksi sendiri sebenarnya untuk kira-kira siapa siapa yang bakal menang. So mereka invest duluan. Mereka sebenarnya konsepnya sama juga kayak kita, beli sebelum orang lain pada sadar. Jadi mereka punya Hmm. hitung-hitungan sendiri. Oke, misalkan mereka bilang calon A menang, A bakal fokus ke sektor X. Ya udah kita beli sektor X gitu. Padahal belum tentu si A menang dan belum tentu X juga yang dia jalan. Jadi sebenarnya ada betting juga. That's why makanya investor besar itu paling gak suka sama namanya uncertainty. Mereka baru akan Iya. berani masuk once udah certain nih, certain calon, certain capres, cawapres, terus certain partai politik pendukung, kalau bisa certain sampai ke daftar menterinya mereka udah punya baru masuk. Jadi menurut gua sampai itu kejadian baru akan masuk. Dan per sekarang ini, walaupun udah ada capresnya, tapi kan koalisi belum kebentuk nih. Jadi mereka pun masih belum Hmm. masuk. Jadi menurut gua, even di IHSG yang udah naik dari 65 sampai 68 ini big money-nya belum berani masuk, belum berani masuk banyak. Jadi Hmm. nanti kita bakal dapet flow yang jauh lebih gede lagi. Menurut gue sih gitu kok, once udah jelas. Cuma balik lagi ya, jelasnya kapan gue nggak bisa jawab karena politik ini benar-benar dinamis. Iya, 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 benar ya. Jadi sedikit menambahkan, gue setuju apa yang dibilang oleh Bro Kevin ya. Tahun 2024 ini akan banyak hal yang berbeda untuk tahun politiknya Indonesia. Akan banyak banget juga hal pertama untuk sejarah politiknya Indonesia gitu. Jadi uncertainty-nya tinggi gitu ya. Dan uncertainty atau ketidakpastian ini adalah musuhnya para investor-investor gede gitu ya. Kalau nggak pasti, mendingan nggak invest dulu Iya, betul. gitu, biasanya kayak gitu, mendingan mendingan wait and see dulu gitu ya. Oke, menarik nih, menarik, Dan, dan, Bro Kevin, dan semakin ke sorry, belakang kita semakin menarik nih. dan kali ini kita nggak ada incumbent kok. Semuanya baru. Iya, betul, Itu yang bikin betul. pemilu 2024 tuh lebih complicated. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul, betul. Ini ya, ini juga gue setuju nih, karena dengar-dengar ya, ini gue dengar-dengar dari beberapa orang yang ngobrol ini, beberapa orang yang ngobrol itu di market ya, informasi yang simpang siur dan lain sebagainya, kan ada yang bilang kalau bisa jangan jangan dari partai yang ini lagi yang maju, kita butuh perubahan, kita coba lihat yang lain gitu. Tapi banyaknya juga yang bilang, lah kalau memang udah pasti, kalau emang udah bagus kinerjanya, kenapa nggak lanjut lagi aja dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tetap aja ya, saya mau informasikan kepada para cuan troopers ya, kondisi politik itu memang nanti akan ada pengaruhnya ke kondisi market dan ke kondisi ekonomi ya, pasti akan ada pengaruhnya. Nah, tapi kita tetap disclaimer on ya, tetap trading itu berdasarkan hasil analisa dari cuan troopers sendiri gitu ya. Keputusan jual beli ada di jempol para cuan troopers masing-masing. Ini cuman menjadi salah satu sentimen aja lah gitu ya untuk domestik nanti di tahun 2024. Nah, Bro Kevin, Ya, Bro Kevin, ini saya pengen nanya berkaitan dengan kondisi daripada IHSG oke. kita gitu ya. Tadi di awal memang kita udah pernah bahas ya. Ini karena kita udah tersisa beberapa menit lagi. Nggak berasa nih ngobrol sama Bro Kevin udah mau sejam ya. Saya pengen langsung nanya berkaitan dengan kondisi dari indeks harga saham gabungan kita. Nah, hingga akhir tahun nanti, menjelang tahun politik, gitu, banyak orang-orang yang sudah menurunkan target IHSG, gitu. Targetnya yang awalnya bilang, oke kita bisa 7.300 lagi, diturunin. Jadi 72, lama-lama 71, jadi 7.000 gitu ya. Karena ngelihat kondisi ekonominya masih, apa namanya, simpang siur gitu. Nah, dari Bro Kevin sendiri ngelihat sampai akhir tahun, jelang tahun politik seperti apa? Oke.
kan kita punya pemilu itu di Februari ya kok ya, pemilu presiden yang itu justru bakal ngambil sentimen cukup besar. Mungkin kita bakalan lihat sampai menjelang akhir tahun deklarasi dan masa kampanye IHSG kita masih akan tektokan. Cuma personally kalau misalkan gue lihat level akhir tahun mungkin 7.200 menurut gue cukup visible kok personally. Itu menurut gue bisa 7.200 optimis ya. Optimis karena bayangin aja kita even udah di level 68 aja gitu ya. Ini big banks-nya masih nggak kemana-mana sebetulnya. Kita lihat deh misalkan data apa namanya year to date di big caps kita gitu. Kayak BCA naik ke 7%, BNI minus gitu ya. Yang carry cukup besar itu kayak Goto naiknya banyak gitu ya. Terus ICBP, Astra itu naiknya banyak. Jadi once mereka mulai kick in lagi ke saham-saham big caps, Telkom dan big banks, itu bakal jadi sentimen bagus banget buat IHSG naik lagi di atas 7.000-an. Mudah-mudahan sih 7.200. Kalau gue lihatnya masih kesana. Outlook-nya bullish sih kok. Oke. Amin. Moga-moga ada Santa Claus Rally ya. Ya, jadi menurut gue 6.500 kemarin itu lowest point of the year. Iya. Bottom sudah kelihatan, sisa nanti akan kemana gitu ya, akan kemana untuk mengakhiri tahun 2023. Oke, ini menarik banget. Dan ini di menit terakhir ada satu pertanyaan terakhir dari gua, bro. Boleh nggak kita dikasih tips, ini tips untuk bertransaksi di tahun politik atau jelang tahun politik ini gimana sih ini sebenarnya untuk para trader, untuk para investor? Apakah kita sudah boleh beli emiten perbankan mungkin dari sekarang? Karena kan ada beberapa yang minus tadi seperti yang Bro Kevin bilang, atau seperti apa? Oke. Kalau gue mungkin gini, statementnya adalah di tengah kondisi yang uncertain banget kayak gini, kita harus berani pindah sektor. Jadi balik lagi, once Presiden A mungkin bullishnya di sektor X, Presiden B bullish di sektor Y, Presiden C bullish di sektor Z. Kita belum tahu siapa yang menang, siapa yang terpilih, cuma kita udah harus siap untuk agile. Ketika kita tahu sektor review-nya beda, tarik semua, cash out, beliin sektor yang sebelah. Menurut gua harus berani kayak gitu. Jangan nyimpen barang yang kita udah tahu ya nggak ada flow-nya, nggak bakal jalan, opportunity cost jadinya. Jadi benar-benar mesti tahu guideline-nya gimana, tahu arahnya kemana, pindah, invest full ke sana. Karena balik lagi, menurut gua concentrated jauh lebih menguntungkan dibanding diversified. Oke. Tapi Waduh, ini tahu sektornya yang benar, itu aja sih kuncinya. betul. Ini strateginya Bro Kevin ini lumayan berbeda nih ya dari beberapa professional trader lainnya, tapi nggak apa-apa. Selama menghasilkan cuan, why not? Gitu ya. Dan juga apapun pilihan emitennya ya, para cuan troopers jangan lupa bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas dan join ke timnya Bro Kevin ya. Yes. Timnya Bro Kevin itu gimana cara joinnya? Nanti bisa ke Instagram diskusi.investasi atau langsung ke Instagramnya Bro Kevin Billy ya. Coba aja nanti di search Kevin Billy, pasti muncul ya yang konten golfnya paling banyak. Thank you, Bang. Oke. Kalau gitu, gue pengen ngucapin thank you banget buat Bro Kevin. Sejujurnya gue dapat banyak banget insight malam hari ini dari Bro Kevin berkaitan dengan tahun politik. Moga-moga para cuan troopers juga dapat banyak insight dari Bro Kevin ya, terkait emiten mana yang menarik di tahun politik. Dan juga thank you untuk cuan troopers yang udah menyaksikan. Thank you sekali lagi buat Bro Kevin. Sehat-sehat dan sukses selalu Bro Kevin. Support dan thank you teman-teman semua nih udah nonton. Mudah-mudahan cuan. Amin. See you Bro Kevin. Bye-bye. Bye semua.